Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita bisa memasuki hari Selasa 10 Februari 2026. Saya percaya Tuhan akan terus memelihara dan menjaga, membela kita dimanapun kita berada. Kita masih terus belajar firman Tuhan dengan belajar mengenai providensi Tuhan, di mana Tuhan dalam kedaulatannya dan kemahakuasaannya mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mujizat dengan providensi itu sangat berbeda. Mujizat itu satu kali event, lalu itu terjadi, dan ini menurut saya lebih mudah. Tapi providensi itu membutuhkan mujizat yang lebih besar, karena Tuhan harus mengorganize, mengatur ribuan, bahkan mungkin jutaan event dalam kehidupan orang atau bangsa tertentu atau kelompok tertentu untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini dan kita semua. Dan salah satu hal yang patut kita perhatikan di dalam Alkitab yang sangat jelas sekali menggambarkan providensi dan pertolongan Tuhan adalah dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka dipilih menjadi bangsa dari Abraham sampai akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan dan juga memasuki masa hakim-hakim yang kita sudah belajar kemarin. Nah, dalam masa hakim-hakim ini kemudian bangsa Israel setelah itu berteriak, memohon dan meminta raja kepada Samuel yang pada waktu itu menjadi hakim dan juga nabi pada saat itu, menjadi imam juga, sehingga membuat Tuhan marah. Sebenarnya bukan soal meminta rajanya, tapi persoalan attitude mereka yang ingin seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan menghendaki agar Israel itu diperintah oleh Tuhan secara teokrasi, tapi mereka memberontak terhadap Tuhan. Karena itulah akhirnya melalui Samuel mereka diberikan Saul untuk menjadi raja atas mereka. Tetapi kita tahu bahwa Saul itu punya karakter yang kurang baik, sehingga seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itulah Samuel dalam kekecewaannya mencatat di dalam 1 Samuel 12 ayat 20 yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, sehingga kita bisa belajar providensi Tuhan atas Israel di era raja-raja. Dalam 1 Samuel 12 ayat 20 Tuhan berkata, "Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu." Samuel mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan dengan meminta raja, memaksa Samuel adalah satu kejahatan. Namun Tuhan mengampuni, dan Samuel pada saat itu undur diri, meminta diri kepada bangsa Israel. Paling setidaknya dia menyatakan, tugas saya sudah selesai, saya sudah mengangkat raja yang engkau kehendaki, silakan hidup seperti yang engkau kehendaki. Namun satu pesan saya, kata Samuel, agar mereka terus menerus mengikuti Tuhan dan jangan pernah berhenti melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang Samuel kehendaki agar orang Israel berbuat. Tapi kita tahu dalam era raja-raja mereka tetap saja memberontak kepada Tuhan. Dan setelah Saul ditolak Tuhan, Saul digantikan oleh Daud. Daud juga banyak membuat kesalahan. Lalu setelah Daud mati, Daud digantikan oleh Salomo. Salomo pun juga melakukan banyak pelanggaran, termasuk menikah dengan wanita-wanita asing, sehingga ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Ini mengecewakan hati Tuhan tentunya. Dan di era Salomo lah Tuhan mengizinkan oleh providensinya kerajaannya terpecah belah menjadi dua, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Dan kita tahu di bagian utara semua rajanya jahat. Di bagian selatan ada yang baik tapi tidak banyak, dan juga lebih banyak yang jahat. Tetapi Tuhan tetap menolong dan menyertai mereka. Disiplin after disiplin Tuhan berikan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan Tuhan tetap menolong mereka di masa raja-raja. Bahkan saat mereka ditekan juga oleh kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka, Tuhan tetap menolong mereka. Dan bahkan pada masa Daud kita melihat bangsa Israel kekuasaan
kekuasaannya begitu luas karena Daud berhasil mengalahkan banyak musuh. Lalu di masa raja-raja juga bait suci berdiri di bawah kepemimpinan Salomo, sehingga ini menjadi bangunan yang megah, dan pada saat itulah mereka memiliki bait suci yang permanen setelah berpindah-pindah di padang gurun. Saudara, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari Mesir, lalu memasuki tanah Kanaan, di masa hakim-hakim sampai di masa raja-raja, Tuhan tetap tidak meninggalkan mereka. Dan bila saudara melihat rangkaian peristiwa-peristiwa ini, saudara makin mengagumi karya dan kemahakuasaan Tuhan yang mengatur segalanya di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga pada tujuannya nanti adalah Mesias dilahirkan dan menjadi juru selamat kita semua. Sekali lagi, kalau Tuhan menolong dalam providensinya atas bangsa Israel yang tegar tengkuk, Dia juga pasti punya rencana yang indah bagi kita. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan seperti yang Samuel katakan kepada bangsa Israel. Jangan pernah berhenti hidup dalam ketaatan. Mari ikuti Tuhan dan percaya kepada tangan dan providensi Tuhan yang akan menolong kita hari demi hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.